Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Mihrati, mahasiswi Magister Bimbingan Konseling UAD. Dan di kesempatan ini, saya akan berbagi informasi untuk sobat muda tentang pilihan setelah lulus SMA. Lulus dari SMA adalah momen yang penuh makna. Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, akhirnya mencapai titik penting dalam hidup kita. Namun, bagi banyak orang, kelulusan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang penuh dengan tantangan dan peluang. Di depan kita, banyak pilihan yang akan membentuk masa depan kita. Apakah melanjutkan di bangku kuliah, ikatan dinas, bekerja, kursus, wirausaha, dan menikah. Baiklah sobat muda, kita akan membahas satu persatu persiapannya. Jika sobat muda memilih bangku kuliah, baik di negeri maupun swasta, kita harus memahami jalur seleksi masuknya. Untuk perguruan tinggi negeri ada 3 jalur seleksi. Yang pertama, SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Dulu dikenal sebagai jalur undangan atau SNMPTN. Seleksi ini didasarkan pada nilai rapor dan prestasi akademik selama di sekolah. Yang kedua, SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Dulu dikenal sebagai SBMPTN, jalur masuk berdasarkan ujian tertulis nasional. Yang ketiga, jalur mandiri, seleksi yang dilakukan oleh masing-masing PTN dengan kriteria yang ditetapkan oleh kampus tersebut. Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta, seleksi masuknya dilakukan langsung oleh masing-masing kampus, biasanya melalui tes tertulis atau seleksi nilai rapor. Beberapa perguruan tinggi swasta juga menerima mahasiswa berdasarkan prestasi. Untuk itu, kita harus mengetahui pro dan kontranya ketika sobat muda memilih kuliah. Pro-nya, membuka peluang karir yang lebih luas, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta membangun jaringan profesional. Adanya gelar akademik seringkali menjadi syarat untuk pekerjaan tertentu. Sedangkan untuk kontra, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, tidak menjamin langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Hampir semua sekolah ikatan dinas seleksi awalnya dengan tes. Materi ujian yang perlu dipersiapkan, yang pertama, seleksi kompetensi dasar atau SKD, yang kedua, seleksi kompetensi bidang atau SKB, ketiga, seleksi kesehatan, keempat, psikotes, kelima, tes kesamaptaan, keenam, wawancara, ketujuh, pantuhir. Syarat pendaftarannya, yang pertama kartu keluarga, yang kedua kartu tanda penduduk, 3 ijazah, 4 rapot, 5 pas foto, keenam dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang dilamar. Ketika sobat muda memilih sekolah ikatan dinas, ada pro dan kontra. Pro-nya, kesempatan mendapatkan pekerjaan yang stabil dengan jaminan setelah lulus pendidikan seringkali disertai dengan beasiswa. Kontranya, terikat pada kontrak jangka panjang dengan instansi tertentu sehingga fleksibilitas untuk berpindah karir lebih terbatas. Jika sobat muda memilih bekerja, pilihan pekerjaan yang bisa dipilih. Yang pertama, bekerja entry level di perusahaan. Kedua, bekerja di retail atau industri jasa. Ketiga, bekerja di industri kreatif. Keempat, bisa menjadi ojek online atau delivery. Yang kelima, bekerja di pemerintahan atau BUMN. Tentunya ada pro dan kontra. Pro-nya langsung mendapatkan penghasilan, pengalaman kerja awal, dan kemandirian finansial. Bisa menjadi dasar untuk membangun karir. Kontranya, peluang karir bisa terbatas jika tanpa kualifikasi akademik lebih lanjut, serta mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk berkembang dalam profesi.
Bagi lulusan SMA yang berencana mengikuti pelatihan atau kursus kerja, ada beberapa pilihan pelatihan atau kursus yang bisa bermanfaat untuk karir ke depan. Meski begitu, tetap pilih pelatihan atau kursus sesuai bakat dan minatnya. Berikut 5 pelatihan atau kursus kerja untuk lulusan SMA. Yang pertama, kursus make up, yang kedua kursus barista, yang ketiga kursus memasak, yang keempat kursus bahasa asing, dan yang kelima kursus desain. Tentunya ketika sobat muda memilih kursus, pasti ada pro dan kontra. Pronya lebih singkat dan fokus pada keterampilan praktis yang spesifik yang bisa langsung diterapkan dalam dunia kerja. Biayanya lebih rendah dibanding kuliah. Kontranya, tidak memberikan gelar formal sehingga kesempatan karir mungkin terbatas pada sektor-sektor yang spesifik. Sobat muda yang memilih wirausaha tentunya harus memahami wirausaha dan apa saja yang harus dipersiapkan. Wirausaha dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkan peluang dalam membangun bisnis yang inovatif dan menguntungkan. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan dalam mengambil resiko, memiliki kreativitas dan inovasi, serta kemampuan dalam mengelola dan memimpin bisnis. Salah satu faktor penting dalam memulai bisnis adalah memilih bidang usaha yang potensial dan memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Peluang dalam wirausaha bisa datang dari kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi atau bisa juga dari kesenjangan pasar yang ada. Misalnya kebutuhan masyarakat akan produk atau layanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, atau pariwisata. Kemitraan dan kolaborasi dengan pihak lain seperti pemasok, distributor, atau partner bisnis juga dapat menjadi peluang dalam wirausaha. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam memulai bisnis. Tentunya ketika sobat muda memilih wirausaha ada pro dan kontra. Pronya, kebebasan untuk mengelola bisnis sendiri, potensi pendapatan yang besar, serta keterampilan berwirausaha yang terasah. Kontranya, tingkat resiko tinggi, memerlukan modal, dan ketidakpastian dalam pendapatan terutama di tahap awal. Sobat muda yang memilih menikah setelah lulus SMA, ada 4 hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah dengan pasangan. Yang pertama, mempersiapkan niat yang tulus dan matang. Kedua, restu dari keluarga. Ketiga, memperbaiki akhlak dan mengamalkan sunnah. 4, mengikuti konseling pranikah. 5, kesiapan fisik, mental, dan finansial. Studi menyebutkan suami istri yang menikah ketika usianya belum 18 tahun beresiko mengidap masalah kesehatan mental hingga 41%. Ini termasuk gangguan kecemasan, depresi, trauma psikologis seperti PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan mental akibat suatu kejadian yang traumatis, dan gangguan disosiatif misalnya kepribadian ganda. Untuk itu ketika memilih menikah di usia muda tentu ada pro dan kontra. Pronya, menikah di usia muda bisa memberi stabilitas emosional dan dukungan dari pasangan serta bisa memulai keluarga lebih awal. Kontranya, tanggung jawab finansial dan emosional yang besar serta bisa mempengaruhi pilihan karir dan pendidikan di masa depan. Dapat diambil kesimpulan, setiap pilihan setelah lulus SMA memiliki pro dan kontra masing-masing. Dan keputusan terbaik tergantung pada prioritas pribadi, kondisi keuangan, minat, serta tujuan jangka panjang sobat muda semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.